Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa. Salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan pasti Tuhan tetap jaga kita selalu. Nah anak-anakku, hari ini hari Rabu tanggal 4 bulan 11 tahun 2020 kita akan belajar bersama, yaitu pada tema yang terakhir, yaitu tema 5, yaitu tentang ekosistem. Materi atau pada sub pertama tema 5 ini yaitu tentang komponen ekosistem. Yang pertama itu adalah kita akan belajar materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 2 materi, yaitu yang terdapat pada buku Bupena halaman 73 dan halaman 76, di mana dalam materi yang pertama di halaman 73 itu kita akan belajar bersama tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Dan yang di halaman 76 materi yang keduanya yaitu tentang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah anak-anakku, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang informasi penting dalam teks non-fiksi, yang pertama adalah kita bersama menguraikan informasi penting yang berkaitan dengan teks non-fiksi. Nah anak-anakku, yang pertama pengertian daripada teks non-fiksi yang terdapat juga dalam buku Bupena anak-anakku, yaitu teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Berarti peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi. Nah anak-anakku, dalam teks non-fiksi juga dapat kita temukan dalam artikel, yaitu dalam surat kabar atau majalah yang kita biasa lihat atau koran-koran. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Jadi anak-anakku, Pak Guru ingatkan lagi bahwa dalam teks non-fiksi itu biasanya kita dapat di artikel atau pernyataan, yaitu tulisannya di surat kabar atau majalah, dan teks non-fiksi itu biasanya itu berisi esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Nah anak-anakku, dalam teks non-fiksi juga informasi-informasi atau berita yang disajikan pasti tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kenyataan artinya itu suatu peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf itu digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Jadi anakku, Pak Guru ingatkan lagi, teks non-fiksi itu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Jadi tidak dikarang-karang informasinya. Nah, teks non-fiksi dapat kita pahami isinya, yaitu kita harus dapat menggali informasi teks tersebut, yaitu kita perlu membaca dengan saksama atau teliti terhadap teks yang ada. Nah, dalam menggali informasi teks non-fiksi itu kita akan pasti menemukan langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang kita baca.
Nah, untuk memperjelas kita menyangkut informasi penting dalam teks, Pak Guru ajak anakku nanti kita lihat bersama, yaitu ada sebuah teks yang terdapat pada buku Anda di halaman 73 itu. Judulnya adalah Hewan Primata Pemakan Segala. Di sebuah ekosistem ada berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ada tumbuhan, ada pula hewan. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan merupakan salah satu komponen dalam ekosistem. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Salah satunya yaitu hewan omnivor, di mana omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Salah satu contoh hewan omnivor yang terdapat dalam ekosistem, tepatnya di ekosistem hutan, adalah orang-utan. Sebagai hewan omnivor, orang-utan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan lain yang lebih kecil darinya. Namun dari semua jenis makanan, orang-utan lebih cenderung mengonsumsi tumbuhan dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hutan. Orang hutan merupakan hewan primata khas Indonesia. Hewan tersebut dapat ditemukan di wilayah hutan hujan tropis seperti di hutan Kalimantan dan Sumatera. Walaupun merupakan hewan khas Indonesia, orangutan juga dapat dijumpai di sebagian kecil wilayah di Malaysia. Orangutan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Semua kegiatan seperti makan, minum, hingga membuat sarang dilakukan oleh orangutan di atas pohon. Mereka mendapat makanan dari buah-buahan atau daun di pohon tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan air dari lubang yang ada di cabang-cabang pohon. Nah, itulah ada sedikit teks bacaan non-fiksi yang berjudul Hewan Primata Pemakan Segala. Nanti di situ kita bisa lihat bersama ada 6 pertanyaan. Berdasarkan yang pertama tadi adalah kita telah menguraikan informasi penting dalam teks non-fiksi. Setelah itu kita akan bersama menjelaskan informasi penting dalam teks bacaan. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya, hewan apa yang dibahas dalam teks non-fiksi tersebut? Berarti jawabannya adalah kita harus melihat judul dari sebuah teks bacaan itu apa. Nanti kita lihat, ditanya hewan berarti kita lihat, berarti hewan primata. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi kalau contoh hewan primata itu adalah orang hutan. Yang kedua adalah apa arti hewan omnivor? Jadi jawabannya itu adalah anakku bisa melihat pada paragraf kedua, baris yang kedua dan ketiga. Di situ Pak Guru bisa membacakan, omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa orangutan dikatakan sebagai hewan omnivor? Itu kalau ada kata tanya mengapa berarti membutuhkan jawaban kita, berarti kita harus memberikan alasan karena. Jadi pertanyaannya mengapa orangutan dikatakan sebagai hewan omnivor? Kita menjawab karena orang hutan dikatakan sebagai hewan omnivor karena
bahasa kita yang sederhana adalah hewan yang hidupnya di hutan terutama adalah merupakan salah satu hewan omnivor yang paling besar. Jadi atau istilahnya itu adalah dia adalah yang hidupnya di hutan yang paling besar. Yang keempat, pertanyaannya, di manakah orang hutan dapat ditemukan? Ya pasti orang hutan dapat ditemukan itu adalah di hutan. Jadi hutan yang besar seperti di Kalimantan dan Sumatera. Yang kelima, di mana orang hutan lebih banyak menghabiskan waktunya? Ya pastilah, orang hutan lebih banyak menghabiskan waktunya adalah di hutan. Karena itu adalah tempat mereka tinggal. Yang terakhir, jelaskan kembali informasi penting dalam teks tersebut secara lisan. Jadi itu bisa kita menceritakannya dengan bahasa kita sendiri. Kalau menurut Pak Guru bahwa dalam teks cerita yang berjudul tentang hewan primata pemakan segala itu adalah terjadinya suatu hubungan timbal balik di antara berbagai macam jenis hewan yang dalam teks ini dikatakan bahwa orang hutan itu adalah hewan yang paling besar sehingga dapat memakan hewan yang ukurannya kecil di bawahnya. Artinya bahwa selain mereka terutama orang hutan, dia juga bisa makan buah-buahan, tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa menceritakan secara lisan yang singkat, jelas, dan padat dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu adalah sedikit Pak Guru bisa mengulas materi kita tentang yang pertama menguraikan informasi. Seperti tadi Pak Guru sudah jelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi dan kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah teks bacaan. Kita lanjut dengan materi yang kedua yaitu pada halaman 76 yaitu tentang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah anak-anakku seperti pada pembelajaran pada materi pertama tadi kita menentukan atau menguraikan informasi non-fiksi dalam sebuah teks. Setelah kita membacanya, berarti pasti kita akan menemukan ide pokok. Nah, Pak Guru ingatkan lagi bahwa pengertian dari ide pokok adalah inti dari sebuah permasalahan dari suatu teks. Di mana anak-anakku ide pokok itu juga berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide teks, diantaranya itu adalah bisa kita sebut pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Jadi kita biasa dengar dalam suatu pertemuan atau dalam suatu penyampaian orang bilang silakan menyampaikan gagasanmu. Berarti kita punya ide. Jadi ide itu adalah inti dari sebuah atau suatu permasalahan yang akan disampaikan. Nah, itu biasa kata-kata atau istilah yang biasa kita pergunakan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku, semua istilah tersebut sama dan merujuk pada permasalahan dari sebuah teks yang disajikan. Oleh karena itu, anak-anakku, untuk menentukan ide pokok perlu kita perhatikan itu menjadi catatan kita adalah kita harus membaca teks dengan saksama. Berarti kita harus mengerti, paham isi teks itu sebenarnya apa. Baru kita bisa menjawab atau menentukan ide pokoknya. Karena kita lihat nanti dalam sebuah contoh pasti kita akan menemukan ide pokoknya
dengan catatan bahwa kita harus membaca cerita teks itu dengan saksama atau teliti. Nah, anak-anakku, nanti dalam setiap kalimat pada masing-masing paragraf itu terdapat teks non-fiksi. Sehingga anak-anakku dalam satu paragraf teks non-fiksi itu biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Nah, anak-anakku, bisa menjadi sebuah contoh untuk kita. Pak Guru ingatkan lagi bahwa setiap kalimat pada masing-masing paragraf itu akan kita mendapatkan satu informasi atau permasalahan dasar. Jadi mari kita, anak-anakku, kita baca bersama di halaman 76 bagian bawah, di bagian kotak. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara terbentuknya. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium, karena itu dibuat oleh manusia. Sedangkan yang alami itu tanpa campur tangan kita manusia, berarti itu adalah dari Tuhan atau dari alam sendiri, yaitu berupa hutan dan laut. Nah, anak-anakku, berdasarkan uraian penjelasan tadi, di mana kita harus menentukan ide pokok dalam teks tersebut, kita bisa menjawab bahwa dalam teks tersebut hanya dapat satu paragraf saja. Jadi kita harus bisa menentukan dulu berapa jumlah paragraf yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Yang pertama adalah kita lihat bahwa teks bacaan tersebut, Pak Guru ulangi lagi bahwa hanya satu paragraf. Baru kita bisa menentukan ide pokoknya apa. Karena dikatakan bahwa dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok atau permasalahan yang ada di dalamnya. Kita lihat, kira-kira ide pokoknya dari paragraf berdasarkan teks tersebut itu apa? Kita lihat. Sebelum uraian yang ada di halaman 71. Nah, anak-anakku, berarti sebelum kita menjawabnya, berarti kita harus membaca lagi secara berulang-ulang sampai kita memahami ceritanya apa di dalamnya, kita baru bisa menentukan ide pokoknya. Nah, anak-anakku, sehingga ada keterangan di samping di halaman sebelahnya itu bahwa paragraf tersebut kalimat intinya terdapat pada kalimat kedua. Nah, kalimat keduanya yaitu pada paragraf hanya satu, yaitu barisnya. Nah, jadi kita harus bisa mengerti, memahami, yaitu pada kalimat kedua. Berarti itu artinya terdapat pada paragraf pertama, baris yang kedua. Kita lihat pada baris pertamanya adalah ekosistem, baris keduanya mulai berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem. Nah, itu yang baris kedua, sehingga dapat dijelaskan di sebelah bahwa terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, dan dilanjutkan di baris ketiga, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sehingga kita dapat menentukan pada kalimat inti tersebut setelah kita melihat daripada letak
ide pokoknya itu pada baris keberapa, paragraf keberapa, baru kita dengan singkat kita menentukan permasalahan intinya di mana, yaitu ide pokoknya yaitu terdapat pada paragraf pertama. Dari paragraf tersebut itu adalah kita bisa membuat atau bisa untuk menentukannya, yaitu di dalam buku itu berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibeda itu terdapat dalam buku. Kita bisa membuat suatu ringkasan atau tarik kesimpulan yang singkat, yaitu kita jawabannya adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Jadi untuk menentukan ide pokok, intinya itu adalah kita harus membaca teks ceritanya itu dengan teliti, saksama, ataupun kita harus membacanya berulang-ulang kali sampai ceritanya kita harus bisa mengerti atau kita pahami. Nah, untuk sebagai tugas anakku bisa mengerjakannya pada halaman 77. Nah, di situ judul teksnya adalah Si Leher Panjang di Padang Rumput. Nah, dan nanti anakku lihat, baru nanti anakku membaca berdasarkan langkah-langkah tadi, cara kita menentukannya. Nanti di situ mulai ada pertanyaan. Yang pertama adalah suruh kita menuliskan ide pokok setiap paragraf. Jadi secara pribadi anak-anakku bisa mengerjakan ide pokok dari setiap paragraf. Dalam ini namanya teks non fiksi. Jadi anak-anakku baca baik setiap paragraf yang terdapat dalam teks tersebut, baru anakku bisa menentukan ide pokoknya. Jadi pertanyaannya menuju kepada kita menentukan ide pokoknya. Jadi anakku, Pak Guru ingatkan lagi, membaca setiap paragraf itu dengan teliti, saksama, ataupun berulang kali. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Salam untuk Bapak Mama di rumah. Terima kasih.